Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW. Ka'bah merupakan bangunan suci yang dibangun malaikat atas perintah Allah. Ka'bah yang terletak di kota Makkah juga merupakan arah kiblatnya umat Islam. Mereka yang semula ditinggal oleh Hajar dan Nabi Ismail sering dengan berjalannya waktu berubah menjadi yang besar berkat doa Nabi Ibrahim. Negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam berkebakan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Makkah menjadi negeri yang sangat kejam dan sikap perilakunya masyarakat juga berubah. Pada zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah, Makkah dan Ka'bah semakin berkembang. Hal ini yang membuat Raja Abraha di zaman menjadi kesal dan ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengirim tentara bergajahnya dengan kesombongan. Namun Allah dengan kekuasaannya mengirimkan ribuan burung ababil yang membawa batu untuk melemparkan ke arah tentara bergajah tersebut. Dalam sekejap sementara pasukan Raja Abraha dikalahkan dengan selamatlah Makkah dan Ka'bah. Tahun itu kemudian disebut Tahun Gajah. Setelah peristiwa tersebut, seorang ibu yang bernama Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, nabi terakhir yang harus diutus oleh Allah, yang lahir pada hari Senin 12 Syawal awal tahun Gajah. Sayangnya Muhammad lahir sebagai anak yatim sebab ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat ketika masih dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab. Pada usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Nabi disuruh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun selama 2 tahun kakeknya meninggal dunia dan akhirnya Nabi disalahkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika telah dewasa, Nabi
membantu pamannya berada dan menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad di Gua Hira untuk menurunkan wahyu pertama berupa ayat Al-Alaq 1-5 turun pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan pada tahun ke-11 kepemimpinannya. Nabi Muhammad ditinggal selamanya oleh istri dan juga paman kesayangannya. Masa lalunya begitu terpuruk yang disebut Amul Huzn atau tahun buka cinta. Allah mengirimkan kembali malaikat Jibril untuk menemani perjalanan Nabi ke Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Perjalanan ini dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Di sini menjadi peristiwa penting di mana Nabi Muhammad dapat perintah bahwa salat 5 waktu adalah hal yang wajib bagi umat Islam. Bertahun-tahun sudah Rasulullah menyebarkan nilai kebaikan bagi umatnya sampai beliau mengalami sakit dan akhirnya Nabi Muhammad pun berpulang ke rumah Allah SWT. Itulah hari paling juga bagi seluruh umat Islam. Maka dari itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal Hijriah diberganti hari Maulid Nabi untuk mengenang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.